Al-muraqabatu billah atau al-muraqabatu lillah itu maknanya bukan melihat Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini tidak bisa dilihat dengan mata. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya dalam bab akidah, bahwasanya di dunia ini Allah tidak dilihat dengan mata. Nanti di akhirat penduduk surga akan melihat Allah, tetapi penduduk surga mereka berada di dalam surga, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat, tidak di dalam surga, tidak di luar surga, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, yang berada. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan wal barrir rahim wal malaikatil muqarrabin على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد. Muraqiban lillahi fil ahwali litartaqi ma'alimal kamali wa qul bi dhullin rabbi la taqta'ni anka bi qati'in wa la tahrimni min sirrikal abhal muzili lil ama wakhdim bi khairin ya rahimar ruhama walhamdulillahi ala tamami wa afdalus salati wassalami ala nabiyil hashimil khatimi wa alihi wa sahbihil akarimi ala nabiyil hashimil khatimi wa alihi wa sahbihil akarimi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang sangat mulia, yaitu majelis Ilmiddin, dalam pengajian kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sampai pada nazam menjelang akhir, yaitu 67. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Muraqiban lillahi fil ahwali litartaqi ma'alimal kamali wa qul bi dhullin rabbi la taqta'ni anka biqati'in wa la tahrimni min sirrikal abhal muzili lil ama
Waqtim bi khairin ya rahimar ruhama. Muraqiban halih wong kang muraqabah bil muraqabah lillahi maring Allah fil ahwali ing dalem sekabehane tingkah litartaqi supaya dadi munggah sapa sira ma'alimal kamali ing derajat kang sampurna mungguhe Allah. Wa qul lan donga sapa sira bizullin kelawan deple-deple Rabbi la taqta'ni angka biqati'in wa la tahrimni. Rabbi ho pangeran ingsun la taqta'ni mugi aja mekot sapa tuan ing ingsun angka sangking panjenengan biqati'in kelawan perkara kang bisa mekot wala tahrimni lan mugi aja nyegah sapa panjenengan ing ingsun min sirrika sangking sir panjenengan ala abaha kang bersinar al-muzili kang ngilangaken lil ama maring wuta kebutaan waqtim lan muka mungkasi sapa panjenengan ing ingsun bi khairin kelawan kebagusan ya rahimar ruhama zat kang aweh rahmat maring wong-wong kang maring pira-pira wong kang nyayangi maring liyane. Hadirin hadirat rahimakumullah, masih kelanjutan dari nazam sebelumnya. Mu'allif rahimahullahu ta'ala menekankan kita untuk membersihkan hati dengan muraqabah lillah dalam semua keadaan, agar kamu bisa naik menuju kesempurnaan derajat menurut Allah. Dan berdoalah kamu dengan penuh perendahan diri, wahai Tuhanku, janganlah engkau putuskan aku darimu dengan sebuah pemutus, dan janganlah engkau cegah aku dari sirmu yang bercahaya yang bisa menghilangkan kebutaan. Waqtim, dan akhirilah aku dengan kebaikan, wahai zat yang memberikan rahmat terhadap orang-orang yang menyayangi sesamanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam nazam sebelumnya telah kita bahas bahwa al-muallif, yaitu Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardir, beliau mengajak kita semuanya untuk membersihkan hati kita dari makhluk, yaitu dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam ibadah, bangun malam, melakukan sholat malam, berzikir, berdoa di waktu sahur, di sepertiga malam terakhir. Kemudian yang kedua yaitu dengan berpikir tentang makhluk, karena berpikir tentang makhluk itu akan bisa menyebabkan kita atau akan bisa menguatkan keyakinan kita, menguatkan akidah kita, membuat semakin kita yakin tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan berzikir, agar kita memperbanyak zikir, senantiasa berzikir, zikrullah, mengingat Allah,
baik dengan lisan maupun dengan hati, kapanpun dan dimanapun, dengan segala zikir yang kita hafal, yang kita ketahui, setiap waktu dan setiap tempat itu kita lakukan. Karena dengan memperbanyak zikir, maka hati seseorang akan menjadi tenang dan dia akan memperoleh derajat indallah, yang tinggi indallah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu dengan menjauhi dosa-dosa, agar kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi segala dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu bisa membuat hati seseorang menjadi keras. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka hatinya semakin keras, semakin menghitam, sehingga menjadikan dia jauh dari hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati seseorang sudah keras, hati seseorang sudah menghitam, maka sulit bagi dia untuk menerima nasihat dari orang lain. Kesombongan yang akan muncul dalam hatinya, dan berat baginya untuk menerima nasihat orang lain. Cenderung dia merendahkan orang lain, dan kemudian dia sulit untuk mendapatkan nasihat, dan sulit untuk mendapatkan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang seperti ini juga akan sulit di dalam menghafal pelajaran-pelajarannya dalam agama. Kemudian dia juga akan sulit untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semuanya, menghafal ilmu-ilmu agama membutuhkan kebersihan hati. Memahami ilmu-ilmu agama juga membutuhkan bersihnya hati dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Karena itu semuanya harus berusaha untuk dijauhi. Kita semuanya hafal perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ketika beliau mengeluhkan tentang buruknya hafalan beliau. Padahal beliau juga bukan orang yang buruk hafalannya. Beliau orang yang seorang waliullah yang jauh dari kemaksiatan. Tetapi beliau ingin mengajari kita tentang bagaimana apabila kita buruk hafalannya, apabila kita susah dalam menghafal, apa langkah yang seharusnya kita lakukan. Suatu ketika dalam 2 bait syair beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku telah mengadu atau mengeluhkan tentang keburukan hafalanku. Waqi' itu guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in, saya mengeluhkan su'a hifzi, buruknya hafalanku kepada guruku yang bernama Waqi'. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guruku itu Waqi' memberikan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan beliau memberitahu kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Diibaratkan ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdi li'asi. Sedangkan cahaya Allah, ilmu Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Jadi dari sini sangat jelas Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu memberikan pelajaran kepada kita bahwa sudah semestinya kita sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, sebagai santri,
itu untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, menjalankan apa yang diwajibkan dan meninggalkan perkara yang diharamkan agar mempermudah kita di dalam menuntut ilmu agama, mempermudah kita dalam menghafal, dan yang lebih penting lagi adalah mempermudah kita di dalam memahami ilmu-ilmu agama. Karena pemahaman yang benar itu sesuatu yang nikmat yang terbesar, nikmat yang luar biasa. Bisa memahami ilmu-ilmu agama dengan pemahaman yang benar. Meskipun seseorang tidak hafal misalnya seluruhnya, tetapi kalau seseorang diberikan pemahaman, maka itu adalah sesuatu nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang dipilihnya. Karena sebagaimana dalam hadis yang sering kita sebutkan, yang tertulis di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman ilmu agama kepada dia. Jadi pemahaman ilmu agama ini penting. Hafal penting, tetapi paham terhadap ilmu agama jauh lebih penting. Karena banyak orang yang hafal tetapi tidak paham. Contohnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tokoh Wahabi, tokoh yang diikuti oleh kelompok Wahabiyah. Dia banyak hafal, dia hafal Al-Quran, dia banyak hafal hadis, dia banyak hafal permasalahan-permasalahan dalam fikih, tetapi sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pemahaman yang benar kepadanya, sehingga dia menjadi orang yang sesat dan juga menyesatkan orang lain. Sehingga sampai-sampai para ulama mengatakan bahwa ilmuhu akbaru min aklihi. Ilmunya lebih besar dari akalnya, artinya dia banyak menghafal tentang ilmu-ilmu, tetapi dia tidak diberikan pemahaman yang benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar kita bisa memahami ilmu-ilmu agama itu dengan benar, maka membutuhkan kebersihan hati dari segala kemaksiatan. Jangan kotori hati dengan kemaksiatan, karena yang memahami itu adalah hati, bukan otak, tetapi hati. Dan ini untuk itu membutuhkan kebersihan hati dari kemaksiatan-kemaksiatan. Jika kita melakukan maksiat, maka bersegeralah untuk bertaubat agar hati itu kembali bersih, sehingga kita bisa menerima ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para guru kita dengan mudah dan mendapatkan pemahaman yang benar tentang ilmu-ilmu agama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tentang taubat sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Maka hari ini kita lanjutkan kembali. Kemudian yang berikutnya, untuk membersihkan hati, kemarin kita jelaskan dengan pengertian kita bersihkan hati ini dari hal-hal kemaksiatan hati, kemudian kita ganti dengan kita hiasi hati itu dengan melakukan akhlak-akhlak yang mulia, melakukan kewajiban-kewajiban hati dengan beberapa cara, di antaranya yang sekarang, yaitu dihiasi hati itu dengan muraqabah lillah. Muraqabah lillah artinya bukan melihat Allah. Sebagian orang memaknainya dengan makna yang keliru. Raqaba yuraqibu secara bahasa artinya memang mengintai. Muraqabah artinya mengintai. Muraqabatul hilal, pada setiap awal bulan kita melakukan muraqabatul hilal, mengintai hilal, melihat, menyaksikan, mengintai bulan tanggal 1. Itu makna dasarnya memang seperti itu. Tetapi muraqabah lillah, al-muraqabatu billah atau al-muraqabatu lillah, itu maknanya bukan melihat Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini tidak bisa dilihat dengan mata.
Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya dalam bab akidah. Bahwasanya di dunia ini Allah tidak dilihat dengan mata. Nanti di akhirat penduduk surga akan melihat Allah. Tetapi penduduk surga mereka berada di dalam surga, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tidak di dalam surga, tidak di luar surga, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Yang berada pada tempat dan arah adalah penduduk surga, orang-orang mukmin yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan di dunia ini seorang mukmin tidak melihat Allah dengan mata kepalanya. Hal itu berdasarkan beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diperlihatkan zatnya kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tarani." Kamu tidak akan pernah melihat aku dengan mata di dunia ini. Itu maksudnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Lan tarawna rabbakum hatta tamutu." Kalian tidak akan melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Artinya di dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat dengan mata kepala. Nah, ketika Mi'raj, menurut qaul yang rajih bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, tetapi bukan melihat dengan mata kepala, tetapi beliau melihatnya dengan hati. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada hati beliau sehingga bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudrikuhul absar. Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata manusia di dunia ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena itu apa yang dimaksud dengan muraqabah? Al-muraqabatu lillah, seperti yang kita pelajari di kitab Mukhtasar Abdullahil Harari atau dalam kitab Sulamut Taufiq, itu salah satu al-wajibat al-qalbiyah, salah satu kewajiban hati yang artinya adalah istidamah al-khawf fil qalb, yaitu melanggengkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Jadi melanggengkan, apa melanggengkan itu? Yaitu melestarikan, menjadikan hati ini terus menerus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Jadi itu yang disebut dengan muraqabah lillah. Saya ulangi lagi, muraqabah lillah artinya yaitu melanggengkan, melestarikan rasa takut kepada Allah di dalam hati kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya. Kapanpun waktunya, apakah di waktu malam, apakah di waktu siang, di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, di waktu awal malam, di waktu tengah malam, di akhir malam, selalu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati. Itu yang disebut dengan muraqabah. Dan dimanapun tempatnya, apakah ketika dia sedang di masjid, apakah ketika dia sedang di rumah, di kamar, apakah dia sedang di jalan, apakah dia sedang di pasar, dan seterusnya. Dimanapun tempat selalu hadir rasa takut di dalam hati kepada Allah. Itu yang disebut muraqabah lillah. Karena sebagian kita itu takutnya hanya di waktu-waktu tertentu. Ketika berada di masjid, ada muncul rasa takut kepada Allah. Tetapi ketika berada di jalan umum, hilang rasa takut kepada Allah, berganti dia berani untuk melakukan kemaksiatan. Karena muraqabah lillah ini akan mendorong seseorang untuk dia meninggalkan perkara yang diharamkan.
Dia takut untuk meninggalkan kewajiban dan dia takut untuk melakukan perkara yang diharamkan. Itu adalah natijahnya. Itu adalah hasil dari muraqabah. Ketika dalam hati seseorang ada rasa takut kepada Allah, kapanpun dan dimanapun, maka dia nggak akan bermaksiat kepada Allah. Maka dia tidak akan berani meninggalkan kewajiban. Nah, ketika di sini kita misalnya ada rasa takut kepada Allah, maka nggak mungkin kita akan bermaksiat. Ketika di jalan misalnya ada muraqabah, ada rasa takut kepada Allah di dalam hati, maka kita nggak akan bermaksiat di jalan. Apabila kita misalnya di pasar ada rasa takut kepada Allah di dalam hati, maka kita nggak akan bermaksiat di dalam pasar. Dan seterusnya. Nah, apabila di waktu pagi ada rasa takut kepada Allah, maka kita nggak akan melakukan maksiat di waktu pagi. Di waktu malam misalnya jika ada rasa takut kepada Allah, maka kita nggak akan bermaksiat di waktu malam. Dan begitu seterusnya. Semakin kita bisa melestarikan dan melanggengkan rasa takut di dalam hati kepada Allah, dimanapun dan kapanpun, maka kita akan semakin bisa untuk menjadi orang yang bertakwa, bisa menjalankan semua yang diwajibkan dan bisa meninggalkan semua yang diharamkan. Tidak lalai dari kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menanamkan rasa takut kepada Allah di dalam hati kita selalu? Agar selalu ada rasa takut di dalam hati, caranya bagaimana? Para ulama menjelaskan bahwa apabila kita menginginkan bisa muraqabah lillah, maka hendaknya kita tanamkan, kita tancapkan dalam hati kita sebuah keyakinan bahwasanya Allah selalu melihat kita, bahwa Allah selalu yarana, annallaha yarana, annallaha alimun bina, bahwasanya Allah itu selalu melihat kita, bahwasanya Allah itu selalu mengetahui kita. Dan memang kenyataannya seperti itu. Tetapi merasa itu penting, bahwa kita meyakini Allah itu melihat kita, tidak diragukan, memang seperti itu. Allah memiliki sifat basar. Dengan sifat basarnya Allah mengetahui segala sesuatu, melihat segala sesuatu. Allah juga memiliki sifat ilmu yang azali abadi. Dengan sifat ilmunya, maka tidak ada sesuatu yang samar bagi Allah. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Nggak ada seorang pun yang sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali Allah mengetahuinya. Itu adalah akidah kita. Tetapi masalahnya, apakah kita merasa bahwa Allah melihat kita? Apakah kita merasa bahwa Allah mengetahui apa yang kita lakukan? Sedikit orang yang merasa. Dia tahu Allah mengetahui dia, dia tahu bahwa Allah melihat dia, tetapi sedikit orang yang merasa pada setiap detik, setiap waktunya bahwa Allah selalu melihat apapun yang dia lakukan. Kebanyakan kita nggak merasa. Biasa saja kita melakukan karena nggak merasa Allah melihatnya, kemudian dia bermaksiat. Karena dia nggak merasa dalam hatinya bahwa Allah itu mengetahui setiap apa yang dilakukannya. Terkadang seseorang melakukan kemaksiatan di tempat yang sepi. Dia melakukan kemaksiatan di waktu malam. Dia melakukan kemaksiatan di tempat-tempat tertutup. Dia tidak sadar bahwasanya meskipun manusia tidak melihatnya, meskipun temannya tidak melihatnya, meskipun tetangganya tidak mengetahuinya, meskipun masyarakat tidak mengetahui apa yang dia lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengetahui dan melihat apapun yang kita lakukan. Jangankan apa yang kita lakukan berupa perbuatan-perbuatan zahir, apa yang terdetak dalam hati kita pun Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengetahuinya.
Jadi yang terpenting di sini apa? Menghadirkan rasa. Menghadirkan rasa takut di dalam hati kepada Allah. Menghadirkan rasa bahwa Allah mengetahui dia. Menghadirkan rasa bahwasanya Allah itu melihat dia. Itu yang penting. Itu yang penting. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya diantaranya diajarkan oleh dulu salah seorang ulama salaf pada masa lalu. Itu ada yang dia ketika dia kecil itu diajari oleh salah satu kerabatnya, yang salah satu kerabatnya ini adalah seorang waliyun min auliyaillah. Ketika dia masih kecil ini, kemudian pada di kemudian hari dia juga akan menjadi waliullah. Bagaimana cara mendidiknya? Yang ini mungkin bisa kita ambil pelajaran, bisa kita amalkan. Bahwa oleh kerabatnya yang wali ini, dia dididik dari kecil agar dia mengucapkan kata-kata Allahu yarani, Allahu alimun bi, Allahu yarani, Allahu alimun bi, dizikirkan, diwiridkan, terus dilafalkan dengan lisannya. Dilafalkan dengan lisannya Allahu yarani, Allahu alimun bi, Allah melihatku, Allah mengetahuiku, Allah melihatku, Allah mengetahuiku. Nggak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Diucapkan di lisan, Allah melihatku, Allah mengetahuiku, Allah melihatku, Allah mengetahuiku. Dalam bahasa Arabnya Allahu yarani, Allahu alimun bi, Allahu yarani, Allahu alimun bi, Allahu yarani, Allahu alimun bi. Selalu diucapkan. Kalau dia diucapkan berulang-ulang, maka dia akan masuk dalam hati. Diucapkan dengan mengetahui maknanya. Allah mengetahuiku, Allah melihatku, Allah mengetahuiku, Allah melihatku. Terus dibaca seperti itu. Sampai 1 tahun dia ulang-ulang seperti itu, mengucapkannya dengan lisannya sehingga tertanam dalam hatinya. Karena untuk menanamkan dalam hati seseorang itu perlu diulang-ulang dengan lisan. Seperti kalian menghafal pelajaran agar menancap dalam hati, maka kamu ulang-ulang bacaannya dengan lisan, maka kemudian akan menancap di dalam hati. Sampai 1 tahun anak kecil ini mewiridkan ini, Allahu yarani, Allahu alimun bi, Allah yarani, Allah alimun bi, Allah melihatku, Allah mengetahuiku, Allah melihatku, Allah mengetahuiku. Terus seperti itu sampai 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun, kemudian gurunya itu, yang juga kerabatnya itu mengatakan kepada anak ini, anak yang masih kecil itu. Dia mengatakan, alladzi ya'lamu annallaha yarahu wa annallaha alimun bihi hal ya'sihi. Nah, dia mengatakan begitu. Wahai anakku, seseorang yang telah mengetahui bahwa Allah melihat dia, bahwa Allah mengetahui apa yang dia lakukan, apakah orang seperti itu akan bermaksiat kepada Allah? Ditanya seperti itu. Jawabannya jelas, ya nggak akan dia melakukan maksiat kepada Allah. Saya ulangi lagi. Gurunya tadi yang juga masih kerabatnya bertanya. Karena ini anak kecil ini sudah mengatakan Allah melihatku, Allah mengetahuiku, Allah melihatku, Allah mengetahuiku. Setelah 1 tahun ditanya, wahai anakku, seseorang yang sudah mengetahui, sudah merasa bahwa Allah melihatnya, Allah mengetahui apa yang dia lakukan, apakah orang seperti itu akan bermaksiat kepada Allah? Maka anak ini kemudian gurunya ini kemudian mengatakan la ta'sillaha tarfata ain. Maka kamu janganlah bermaksiat kepada Allah sama sekali. Dari sini, dari muraqabah ini, maka kemudian
dia bisa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan bisa tidak lalai dari menjalankan kewajiban-kewajiban dia. Nah, padahal ketika itu umur dia kurang dari 7 tahun. Jadi kurang 7 tahun dia sudah pikirannya seperti itu. Allah melihatku, Allah mengetahuiku, dan seterusnya, sehingga dia nggak ada waktu kecuali dia merasa dalam hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya, selalu melihatnya, selalu mengetahui gerak-geriknya, sehingga dia kemudian terjaga dari kemaksiatan-kemaksiatan dan terjaga dari lalai terhadap menjalankan kewajibannya. Nah, inilah muraqabah. Inilah namanya muraqabah lillah. Bukan muraqabah lillah artinya melihat Allah, tidak. Muraqabah lillah artinya menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita. Dengan seperti itu, maka menjadikan kita tidak lalai dalam menjalankan kewajiban dan menjadikan kita bisa menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan. Nah, biar besok selesai ya. Besok insya Allah selesai. Litartaqi ma'alimal kamali. Nah, dengan muraqabah seseorang akan naik derajatnya. Bagaimana dia anak kecil itu dengan muraqabah lillah, akhirnya dia menjadi seorang waliyun min auliyaillah. Karena dengan seperti itu dia akan terjauhkan dari maksiat dan dia senantiasa tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya, sehingga dia mendapatkan derajat yang tinggi indallah, yaitu derajat taqwa, bahkan derajat wilayah, derajat kewalian. Itu semuanya karena muraqabah lillah. Wa qul bi dhullin rabbi la taqta'ni anka biqati'in wa la tahrimni. Nah, di akhir beliau muallif rahimahullah juga menganjurkan kita untuk berdoa. Nah, kita perlu berdoa. Ad-du'a silahul mu'min. Berdoa itu adalah senjata bagi seorang mukmin. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang memberikan segala sesuatu, apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan. Allah yang memberi. Karena itu berdoa adalah senjata pamungkas bagi seseorang. Di saat seseorang dalam keadaan apapun sebenarnya, tetapi dikatakan pamungkas karena biasanya seseorang itu berdoa ketika seseorang dalam keadaan sudah terjepit. Ketika dalam keadaan biasa nggak berdoa, ketika sudah sulit baru minta kepada Allah. Ketika sudah dalam keadaan susah baru dia berdoa kepada Allah. Biasanya seperti itu. Padahal semestinya ya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang itu doa-doa adalah doa-doa yang ma'thur. Nah, doa-doa yang kita minta ya sesuai dengan apa yang kita hajatkan, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan dalam berdoa harus bidzullin. Bidzullin artinya dengan perendahan diri, namanya kita berdoa. Salah satu adabnya dalam berdoa harus kita dengan penuh kesungguhan. Kalau berdoa bukan sekedar sekedar dilafalkan. Sebagian orang berdoa nggak tahu artinya, nggak tahu apa yang dia minta. Dia berdoa tetapi nggak tahu apa yang dia minta. Pokoknya berdoa saja, dibaca sampai selesai, nggak tahu apa yang dia minta. Berdoa artinya memohon, tetapi dia nggak tahu apa yang dia mohon. Ini sebenarnya agak aneh. Tetapi ya itu terjadi. Kalau itu niatnya memang dia berdoa dengan doa-doa yang ma'thurah dari Al-Quran dan hadis, niat zikir ya nggak masalah, bukan sesuatu yang masalah. Tetapi semestinya agar kita bisa berdoa itu penuh dengan penghayatan, kita penuh bisa merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan lebih bisa untuk itu apabila kita mengetahui makna dari doa yang kita panjatkan.
Kalau tidak mengetahuinya, maka itu akan sulit bagi kita untuk menghayati, untuk betul-betul sungguh-sungguh di dalam berdoa. Doa bukan sekedar formalitas. Formalitas, acara yang terakhir ditutup dengan doa, formalitas, hanya sekedar formalitas. Tetapi doa kita panjatkan. Kemarin kita katakan di habis sholat kita berdoa, di waktu-waktu mustajab khususnya, di waktu-waktu yang dimana doa dikabulkan, di waktu sepertiga malam terakhir setelah sholat, di antara dua azan dan sebagainya, di tempat-tempat yang mustajab, dimanapun kita ingin berdoa, memiliki hajat, maka kita berdoa terutama di waktu mustajab dan di tempat-tempat yang mustajab. Dan doa hendaknya kita baca dengan penuh kesungguhan dan dengan perendahan diri kita, karena kita seorang hamba, makhluk, hamba Allah yang hina. Maka ketika kita meminta kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa, maka hendaknya kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Banyak adab-adab di dalam berdoa, yang sebagian adalah ini, yaitu dengan berdoa dengan kesungguhan dan berdoa dengan penuh perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa doa kita? Mu'allif di sini menganjurkan beberapa doa yang hendaknya kita baca. Yang tentu doa sangat banyak. Doa sangat banyak. Tetapi di antara doa yang direkomendasikan oleh muallif dalam kitab ini, yaitu Rabbi la taqta'ni anka biqati'in wa la tahrimni min sirrikal abhal muzili lil ama waqtim bi khairin ya rahimar ruhama. Yang pertama yaitu apa? Meminta untuk tidak diputus dari mendapatkan derajat yang tinggi menurut Allah dengan berbagai macam perkara yang bisa memutus. Biqati'in wala tahrimni. La taqta'ni anka di sini artinya apa? Ya Allah, janganlah engkau cegah, janganlah engkau putus dari mendapatkan derajat yang tinggi menurut Allah. Itu maksud dari doa ini. La taqta'ni anka, artinya jangan sampai tidak mendapatkan derajat yang tinggi indallah. Tetapi hendaknya kita Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan derajat yang tinggi indallah. Dan derajat yang tinggi indallah adalah taqwa. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka takwa adalah darajah aliyah indallah, derajat yang tinggi indallah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang derajatnya tinggi bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang hartanya melimpah, bukan orang yang nasabnya bagus, bukan orang yang bukan orang yang pangkatnya tinggi, bukan orang yang titelnya banyak, tinggi, tidak. Tetapi orang yang mulia menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kita meminta kepada Allah agar kita mendapatkan derajat itu, derajat ketakwaan indallah, dan kita tidak melakukan sesuatu yang bisa menghalangi untuk bisa mendapatkan derajat tersebut. Nah, apa yang bisa menghalangi seseorang itu bersambung kepada Allah, dengan pengertian menghalangi seseorang untuk mendapatkan derajat yang tinggi indallah? Di antaranya yaitu kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau dalam tasawuf ya hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia itu sangat membahayakan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Hubbud dunya
ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia adalah pangkal dari setiap kesalahan. Rata-rata orang berbuat maksiat itu karena hubbud dunia. Rata-rata seseorang itu melanggar aturan Allah karena cinta terhadap dunia, karena cinta terhadap harta benda, karena terlalu cinta terhadap pangkat jabatan, karena cintanya terhadap istrinya, terhadap perempuan, terhadap anak-anaknya, kecintaannya berlebihan melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka menjadikan mereka melakukan berbagai macam kemaksiatan. Banyak orang korupsi, banyak orang menipu, banyak orang merampok, membunuh dan sebagainya, hanya tujuannya untuk mendapatkan harta benda. Banyak orang yang menyuap, banyak orang yang kemudian melakukan tipu daya dan sebagainya, hanya tujuannya untuk meraih kekuasaan dan jabatan. Banyak juga orang yang demi orang yang dicintainya, demi istri yang dicintainya, demi anak-anak yang dicintainya, dia rela untuk melakukan kemaksiatan, dia mencuri, dia merampok, dia korupsi dan sebagainya demi untuk menuruti keinginan orang yang dicintainya. Nah, tentu ini maka benarlah yang dikatakan bahwa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ini yang akan ini yang akan memutuskan kita untuk bisa mendapatkan derajat indallah, derajat yang tinggi indallah. Orang yang dalam hatinya ada hubbud dunya, tidak ada zuhud, maka nggak akan memperoleh derajat yang tinggi indallah. Nggak akan menjadi orang yang bertakwa, apalagi jadi wali, nggak ada. Karena zuhud itu adalah langkah awal untuk menuju derajat wilayah. Kalau zuhud saja tidak, maka berarti belum melangkahkan satu langkah. Padahal berlangkah-langkah yang harus dia lalui, tetapi dia satu langkah pun belum dia langkahkan. Bagaimana dia akan bisa mendapatkan derajat itu? Dia masih berada di tempatnya, belum melangkahkan kakinya. Para ulama mengatakan az-zuhdu awwalu qadamin ilal wilayah. Jadi dia adalah langkah awal untuk menuju derajat wilayah. Jika itu saja enggak ada zuhud, hatinya penuh dengan kecintaan terhadap dunia, maka yang akan terjadi adalah dia akan putus dari mendapatkan derajat yang tinggi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, selain cinta dunia yang harus kita hilangkan, karena ini qati' yang bisa menghalangi kita untuk bisa mencapai derajat yang tinggi indallah, juga harus kita hilangkan riya dalam beramal. Sangat rugi, ini qati' sekali nih riya ini. Seseorang yang seharusnya banyak dia melakukan amal-amal kebaikan, yang amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, ibadah, harusnya bisa meningkatkan derajat dia indallah. Ketika dia hadir dalam majelis ilmu, ketika dia sholat, ketika dia membaca Al-Quran, dia sedekah, seharusnya amal-amal ini bisa meninggikan derajat dia indallah. Tetapi karena ada riya, maka semuanya menjadi jatuh dan tidak bernilai sama sekali. Maka qati' riya ini adalah bagian dari qati' yang bisa menghalangi seseorang, memutus seseorang untuk bisa mendapatkan derajat yang tinggi indallah. Maka itu harus dibuang agar kita mendapatkan derajat itu. Juga ujub, merasa bahwa kebaikan, amal kebaik yang kita lakukan itu dari kita sendiri, bukan nikmat dari Allah. Itu juga membahayakan karena juga akan bisa menghapus pahala amalan yang dilakukan seseorang yang disertai dengan dengan ujub. Demikian juga hasad. Hasad bisa bisa membakar, bisa menghapus pahala amal kebaikan seperti membakarnya kayu bakar.
terhadap membakarnya api terhadap kayu bakar. Bagaimana kayu bakar siap untuk dibakar dengan api, maka akan cepat habisnya. Seperti itulah hasad akan bisa menghilangkan pahala amal baik yang dilakukan oleh seseorang. Kama ta'kulun naru al-hatab. Sebagaimana api itu bisa memakan kayu bakar. Itu hasad, jauhi hasad. Itu juga penghalang, kotek yang bisa penghalang dari apa yang kita inginkan, yaitu mendapatkan derajat yang tinggi indallah. Kesombongan sangat bahaya. Sombong ini juga kotek, bisa menghalangi kita dari mendapatkan banyak kebaikan. Orang yang sombong, dia nggak akan dapat ilmu. Orang yang sombong nggak mendengarkan nasihat. Orang yang nggak mendengarkan nasihat, bagaimana mendapatkan kebaikan? Orang yang sombong nggak akan mau hadir dalam majelis ilmu. Jika seperti itu, bagaimana dia akan mendapatkan kebaikan? Orang yang sombong, dia nggak akan mendapatkan kebaikan. Dan dia tidak akan bisa mendapatkan derajat yang tinggi indallah. Karena itulah maka dikatakan dalam sebuah hadis bahwa orang yang dikatakan dalam hadis la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi waznu dzarratin min kibrin. Atau kama qala, maknanya seperti itu, bahwa seseorang yang dalam hatinya ada sebiji sawi dari kesombongan, maka dia tidak akan masuk surga ma'al awwalin, bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga. سلام الله على الهادي رسول الله